Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku selalu tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Baiklah, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD. Pelajaran yang ke-9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Submateri pada saat ini kita akan membahas tentang tadarus Al-Quran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anakku harus mampu memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran. Yang kedua adalah mampu mempraktikkan tata cara tadarus Al-Quran. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Baiklah, selanjutnya kita ke materi ajar tentang bagian B tadarus Al-Quran. 1. Apa tadarus itu? Jadi, tadarus berasal dari kata darasa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Nah, itu makna dari tadarus menurut kata darasa. Jadi, tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri, bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Jadi tadarus ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, ya, di rumah masing-masing boleh, ya, ataupun bersama-sama, ya. Dengan kita melakukan bersama-sama, maka kita akan lebih bersemangat membaca Al-Quran, ya, bersama-sama. Baik di rumah, bisa di musola maupun di masjid-masjid, ya. Itu adalah makna dari tadarus Al-Quran. Selanjutnya, anak-anak coba amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar tentang ya tadarus Al-Quran dengan bersama-sama teman-teman. Ini adalah tadarus Al-Quran yang anak-anakku perlu contoh. Anak-anakku yang perlu tauladani. Karena ini adalah merupakan perilaku yang terpuji. Jadi, kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Jadi, pada saat bulan suci Ramadan, ya, umumnya pada saat melaksanakan sholat tarawih di rumah atau di musola, di masjid atau musola, umumnya biasanya kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran. Ya, itu biasanya di bulan Ramadan. Di sekolah juga bisa kita melaksanakan tadarus. Kapan waktunya? Biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Setelah kita melaksanakan sholat duha, kita melaksanakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dengan beramai-ramai. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu
kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya jadi tadarus Al-Qur'an ini juga dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi kegiatan tadarus Al-Qur'an dilakukan dengan cara ada sekedar membaca hingga khatam. Membaca Al-Qur'an hingga khatam. Hingga habis, ya. Satu Al-Qur'an. Ada juga yang menghafalnya. Ya. Ada juga yang menghafalnya sambil menghafalnya. Dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, jadi masing-masing berbeda. Ya, tapi masing-masing ini mempunyai keutamaan tersendiri, ya. Membaca Al-Qur'an, menghafalnya dan mempelajari isi kandungannya dan mampu mengaplikasikan, menerapkan dalam hidup dan kehidupannya. Jadi, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Jadi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan tadarus Al-Quran, malaikat Jibril yang langsung, ya, memperbaiki apabila ada kesalahan pada pengucapan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya. Selanjutnya, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Nah, membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca buku atau kitab-kitab lainnya. Membaca Al-Quran hendaknya memperhatikan beberapa ketentuan, adab-adabnya. Antara lain adalah yang pertama, sebelum kita melaksanakan tadarus Al-Quran, ketika akan membaca Al-Quran, hendaknya berwudu terlebih dahulu. Kita harus dalam keadaan suci. Harus kita wudu terlebih dahulu, ya. Yang kedua, anak-anakku, harus mengawalinya dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tata cara tadarus Al-Quran yang baik dan benar. Yang selanjutnya, di tempat yang bersih. Kita melaksanakan tadarus Al-Quran itu harus kita memperhatikan tempatnya. Tempat yang bersih. Membaca Al-Quran harus di tempat yang bersih. Jangan di tempat yang tidak dibolehkan, seperti membaca Al-Quran di mana? Di dalam WC ataupun di sekitaran tempat-tempat atau tempat sampah. Ya. Jadi kita harus melaksanakan tadarus Al-Quran itu di tempat yang bersih. Selanjutnya yang keempat adalah berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Nah, jadi anak-anakku yang soleh-soleha, pada saat kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita hendaknya lah harus diwajibkan untuk berbusana, berpakaian dengan bersih. Di samping berpakaian dengan bersih, kita juga berpakaian itu harus menutup aurat dengan rapi, ya. Selanjutnya adalah dianjurkan menghadap kiblat. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menghadap kiblat, menghadap arah Ka'bah. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, jadi pada saat kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita harus membacanya dengan perlahan-lahan supaya bacaan kita, ya, apa yang kita baca itu benar, ya.
Kita tidak boleh membaca atau tadarus Al-Quran itu dengan main balap-balapan atau tergesa-gesa, sehingga pengucapan huruf di dalam Al-Quran itu menjadi salah. Salah baca maka akan mempengaruhi juga, artinya juga akan salah. Maka dari itu kita membacanya harus dengan tenang, perlahan-lahan supaya bacaan kita menjadi benar. Selanjutnya adalah membaca dengan suara sedang. Nah, dengan sedang saja, tidak keras dan tidak juga pelan. Yang terakhir adalah tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Jadi pada saat kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita tidak diperkenankan untuk berbicara, ya, berbicara dan bersenda gurau atau bercanda di dalam mempelajari, membaca Al-Quran. Baiklah, itulah tadi tentang tata cara tadarus Al-Quran yang benar. Selanjutnya adalah apa manfaat tadarus. Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain seperti dua ini. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ini adalah manfaat kita melaksanakan tadarus, yakni menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang selanjutnya, memperlancar bacaan Al-Quran. Dengan kita melaksanakan tadarus Al-Quran, bacaan kita akan memperlancar. Ya, apabila pada saat kita membaca Al-Quran ada kesalahan kita dalam membaca Al-Quran, maka teman yang lain akan membenarkan bacaan kita yang salah. Selanjutnya adalah bagian C, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Karena apabila kita mencintai Al-Quran, maka tiada lain dan tiada bukan, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat adalah mendapat pahala dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membaca Al-Quran, maka kita akan memperoleh pahala, apalagi kita membacanya pada bulan suci Ramadan, maka pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dengan kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita mengkaji isinya, ya, kita mengkaji isinya sehingga kita dapat menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhir. Selanjutnya, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melaksanakan tadarus Al-Quran, maka kita akan memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya gambar 9.4 semangat tadarus Al-Quran. Ini adalah contoh pelaksanaan tadarus Al-Quran. Selanjutnya, mereka menyadari bahwasanya betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahim dengan teman-teman. Teristimewa pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kegiatan, apalagi pada saat kita membaca Al-Quran, maka pahala akan dilipat gandakan apabila kita membacanya di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu awal turunnya Al-Quran. 17 Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, ya, di Gua Hira.
Baiklah. Selanjutnya sikapku, insya Allah aku bisa. Pasti anak-anakku pasti bisa, anak-anak yang hebat, yang soleh-soleh. Insya Allah aku selalu melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Insya Allah aku selalu tadarus Al-Quran dengan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, pasti anak-anakku bisa melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan dan mampu melaksanakan tadarus Al-Quran. Baiklah, tugas kalian pada hari ini adalah silakan praktekkan tadarus Al-Quran di rumah masing-masing. Ya, jika ada adik, kakak atau orang tua, silakan bersama-sama melaksanakan tadarus Al-Quran. Bagi anak-anak yang sudah juz Al-Quran, bisa membacanya hingga 2 ayat. Dan bila masih Iqra, bisa membacanya 2 baris saja. Ya, jadi kalian buat video atau rekaman dan selanjutnya dikirim di grup WA masing-masing. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.